Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bagian kedua di bab transformasi, yaitu mengenai refleksi setelah kemarin kita bahas mengenai translasi atau pergeseran. Nah, refleksi ini kata lainnya adalah pencerminan. Refleksi atau pencerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin. Di sini bidangnya adalah bidang kartesius. Nah, untuk itu kita coba untuk mengingat lagi mengenai sifat bayangan pada cermin datar. Mungkin pernah dipelajari di mata pelajaran fisika di tingkat SMP atau MTS sebelumnya, bahwa bayangan pada cermin itu memiliki ukuran yang sama dengan benda yang sebenarnya dan memiliki jarak yang sama terhadap cermin dengan benda yang sebenarnya. Yang pertama yaitu refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y, atau pencerminan ya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini ada dua gambar. Gambar yang pertama adalah pencerminan terhadap sumbu X. Ada sebuah titik A X, Y yang kemudian dicerminkan terhadap sumbu X yang mendatar. Artinya, anggaplah si sumbu X itu sebagai cermin, maka akan membentuk sebuah bayangan. Ini bayangannya, hasil pencerminannya dengan titik X, min Y. Di sini Y-nya yang menjadi positif. Kenapa? Karena dia bergeraknya ke bawah. Nah, konsepnya adalah dia memiliki jarak yang sama. Artinya, ketika titik A ini memiliki misal 5 satuan ya terhadap sumbu X, maka dari sumbu X ke titik bayangannya pun jaraknya 5 satuan. Sama, asalkan dia bergerak lurus. Begitu ya. Kita lanjutkan bagaimana jika dicerminkan terhadap sumbu Y. Di sini ada titik A, X, Y, kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y, terhadap ini. Nah, maka dia akan melalui sumbu Y ya. Akan menyeberangi sumbu Y, diperoleh, ingat jaraknya sama, ini sama dengan ini ya jaraknya. Maka diperoleh bayangannya adalah A aksen min X, Y. Di sini yang rubah adalah X-nya. Karena bergerak ke kiri, maka X-nya menjadi negatif. Maka diambil kesimpulan dua poin ini. Untuk A, titik X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, bayangannya adalah X, min Y. Y-nya menjadi negatif. Ketika direfleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangannya menjadi min X, Y. X-nya yang negatif. Nah, ini semua dicatat dan digambar lengkap ya. Kita masuk ke contoh. Tentukan bayangan segitiga ABC dengan titik A 3,-1, B min 4,-1, dan C 5,4 setelah direfleksikan terhadap sumbu X. Ibu akan coba jelaskan dulu menggunakan gambar. Nah, di sini sudah terbentuk segitiganya dengan koordinat yang ditentukan oleh soal tadi. Pertama yang akan kita lakukan adalah membuat bayangan dari titik-titik tersebut. Di sini titiknya adalah A, B, C, satu persatu. Ini ingat tadi dicerminkannya terhadap sumbu X, berarti harus menyeberangi sumbu X. Kita mulai dari titik A. Nah, lihat titik A ini jika kita perbesar, titik A ini dia memiliki jarak satu satuan nih ya, dari titik A ke sumbu X dia memiliki jarak satu satuan. Maka atau satu kotak gitu ya, satu langkah. Nah, maka setelah melalui sumbu X, dari sumbu X ke atas pun dia jaraknya satu satuan. Nah, terbentuklah titik D. Sudah selesai, D itu ada bayangan dari titik A. Kita lanjut ke bagian titik B. Nah, ini pun sama, jaraknya satu kotak, berarti ke atasnya pun satu kotak. Nah, terbentuk titik E. Kita lanjutkan sekarang dari C. Nah, lihat 1, 2, 3, 4. Maka ke bawahnya pun 4. 1, 2, 3, 4. Oke, nah terbentuk titik F. Nah, setelah terbentuk titik-titik bayangannya tadi, yaitu D, E, F, sekarang kita ambil garis dari D, E, kemudian ke F. Maka akan terbentuk segitiga. Baik, yang pertama dari D ke E, kemudian dari E ke F. Nah, selesai. Itu adalah segitiga yang baru kita ganti warnanya dulu ya. Nah, ini sudah dirubah warnanya, jadi segitiga yang merah itu adalah
hasil refleksi segitiga ABC tadi terhadap sumbu X dengan koordinat ini bisa diperhatikan. Untuk yang D, X-nya 3, Y-nya 1, jadi 3,1. Untuk yang E, min 4,1. Dan yang F, 5, -4. Kita coba gunakan cara yang ini. Jika direfleksikan terhadap sumbu X, dia Y-nya yang menjadi negatif, maka diperoleh. Nah, untuk titik A, tadinya 3, -1, Y-nya jadi negatif. Jadi hasil bayangannya tadi D ya. Si D itu 3-nya tetap, Y-nya tinggal dikasih negatif, jadi min. Nah, ini min 1. Jadi diperoleh titik D-nya adalah 3, di sini ada min ketemu min, dia menjadi plus 3,1 sesuai dengan gambar yang tadi ya. Untuk titik E yaitu bayangan dari titik B. Nah, ini min 4-nya tetap, berarti yang rubah hanya Y-nya saja. Dikasih min. Nah, di sini awalnya min 1, jadi min 1. Nah, diperoleh min 4 tetap. Lalu min kali minnya ada plus, jadi min 4,1 sesuai ya dengan yang tadi. Kemudian yang terakhir titik C. Titik C tadi bayangannya apa? F ya. Bayangannya X-nya tetap 5, nah Y-nya yang dikasih min. Nah, ini sesuai dengan gambar yang tadi. Jadi kamu boleh menggunakan menggambar seperti ini kalau lupa rumusnya, atau bisa juga menggunakan rumus karena hasilnya tetap sama. Demikian untuk refleksi bagian yang pertama.